toko Pak Andi ini berjejeran dengan toko sebelahnya. Saya tidak tahu namanya, tapi Pak Andi ini datang ke Pak Seno untuk menyantet pedagang di sebelahnya itu. Saya minta toko di sebelah saya ini bangkrut total dan si pemiliknya ini harus ikut mati, Pak, karena saya sudah tidak tahan lagi. Cukup 1 minggu saja, akhirnya toko yang ada di sebelah Pak Andi ini tiba-tiba terbakar. Tiba-tiba di waktu malam hari, entah itu waktunya malam Senin atau malam Selasa, Pak Satrio lupa, di tepat jam 12 malam itu ada sesosok hitam tinggi dan badannya besar penuh dengan bulu. Sepertinya ini perwujudan dari sosok genderuwo yang ada di rumah Pak Seno. Kemudian di malam harinya Pak Satrio lagi bermimpi dengan genderuwo itu dengan mengucapkan kata-kata yang sama di malam kemarin, dengan kata, saya butuh tempat untuk berlindung lagi, untuk berteduh lagi, saya butuh rumah dan saya ingin kamu yang jadi rumahnya. Pak Seno setiap malam selalu merasa kesakitan, badannya panas dan terasa dicekik lehernya. Ada borok, ada luka-luka di mana kulitnya ini mengelupas dan muncul bau-bau yang tidak sedap. Baunya itu bau busuk. Ini Pak Seno masih hidup, sudah tidak bisa berbicara, masih hidup, hanya tergeletak di kamarnya, badannya penuh dengan luka. Kalau malam masih merasa kepanasan dan kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini bertemu lagi dengan saya, Gus Pur. Di channel ini kami akan menceritakan sebuah cerita mistis, cerita horor, cerita misteri, ataupun cerita kisah nyata. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan kembali kisah mistis ya. Kisah mistisnya di mana ada seorang dukun santet yang mati mengenaskan. Bagaimana kisah perjalanannya hidupnya? Kita simak video ini dari awal sampai akhir dan tentunya jangan di skip. Sebelum saya cerita, akan saya jelaskan terlebih dahulu siapa pelaku dukun santet ini. Sebut saja namanya adalah Pak Seno. Pak Seno menjadi dukun santet sudah lama, hampir 10 tahun, dan kini beliau sudah menjadi almarhum. Dan yang menceritakan ini adalah anak kandungnya sendiri, menceritakan kisah mistis bapaknya dengan tujuan supaya tidak ada lagi yang mengikuti jejak Pak Seno. Anak dari Pak Seno ini namanya adalah Pak Satria. Pak Satria sekarang sudah berusia 40 tahun. Beliau menceritakan kisah bapaknya dengan tujuan untuk menjadi pelajaran supaya tidak ada lagi orang yang mengikuti jejak dari ayahnya. Perjalanan hidupnya dimulai dari umur 25 tahun. Pak Seno ini sudah mulai belajar tentang ilmu kebatinan. Akan tetapi yang dipelajari itu ilmunya bukan ilmu putih, tapi ilmu hitam untuk menyengsarakan orang.
Ketika Pak Seno sudah benar-benar menjadi dukun, sudah memiliki ilmu kekebalan, sudah memiliki ilmu santet, sudah memiliki ilmu menghilang, sudah memiliki ilmu untuk pesugihan dan lain sebagainya. Seluruh ilmunya ini merupakan ilmu syirik, merupakan ilmu hitam yang berguna untuk menyengsarakan orang dan menyakiti orang lain. Setelah Pak Seno mendapatkan semua, mulailah membuka praktek menerima tamu dari berbagai golongan. Jadi tamu dari Pak Seno ini berbagai kalangan, ada masyarakat, rakyat jelata, ada wirausahawan, pedagang, pejabat. Pokoknya Pak Seno ini sudah terkenal sebagai dukun santet di daerahnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan daerahnya karena khawatir nanti memojokkan salah satu daerah ya. Ini adalah privacy, tujuannya untuk diambil pelajaran, diambil sisi positifnya dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Di sini saya diceritakan ada salah satu tamu pedagang, di mana pedagang tersebut itu merasa kalah saing dengan pedagang di pasar sebelahnya. Ini ceritanya di pasar swalayan ya, di mana toko dari yang datang ini sebut saja namanya Pak Andi. Toko Pak Andi ini berjejeran dengan toko sebelahnya. Saya tidak tahu namanya, tapi Pak Andi ini datang ke Pak Seno untuk menyantet pedagang di sebelahnya itu. Kedua pedagang ini sama-sama berjualan sembako ya, toko kelontong di salah satu pasar swalayan itu sangat berjejeran. Akan tetapi yang awalnya Pak Andi ini penjualannya sangat laku keras, laris manis, omset hariannya sudah besar, dan ketika ada toko baru di sebelahnya dengan produk yang sama, yang dijual itu sama persis, yaitu sembako, toko Pak Andi ini tiba-tiba sepi, pelanggannya lari ke toko sebelahnya. Nah, lambat laun awalnya Pak Andi ini sabar, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya Pak Andi pun sudah tidak bisa menahan kesabarannya. Akhirnya Pak Andi bersama istrinya ini memutuskan ke jalur yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu punya niat buruk untuk menyakiti, untuk membuat toko sebelahnya ini bangkrut. Tidak hanya bangkrut saja, tapi pemilik toko sebelah juga harus mati. Ini cerita yang naudzubillah min dzalik, tidak boleh ditiru sama sekali. Meskipun ada persaingan, kita bersaing secara sehat, jangan lari ke hal-hal mistis yang ujung-ujungnya menyakiti sesama muslim ya. Dan ketika datang ke rumah Pak Seno ini kan sudah terkenal untuk santetnya ini luar biasa, sangat memanjur, top chair. Dan Pak Andi ini untuk bisa menyantet pedagang di sebelahnya ini tidak butuh biaya yang mahal. Pak Seno tidak menarik biaya apapun, artinya tidak ada tarif berapa juta seperti itu. Akan tetapi Pak Seno sudah biasa, sudah paham kalau misalnya ditarif itu ya memberi uang segitu saja, tapi ketika tidak ditarif justru tamunya ini memberi uang yang lebih. Maka dari itu pasien ini tidak pernah menarif ya. Ini salah satu marketing dari Pak Seno. Ketika Pak Andi datang ke rumah Pak Seno menanyakan, "Bah, saya minta bantuan, saya minta menceritakan apa yang sedang saya rasakan, kepedihan yang sudah saya rasakan."
Ini saya seorang pedagang di salah satu pasar. Nah, saya berjualan toko kelontong dan saat ini saya sedang bangkrut hanya karena ada pesaing baru di toko sebelah, Pak. Nah, dulunya ini saya laris manis, setiap hari omsetnya berjuta-juta. Sekarang tidak ada yang beli sama sekali. Saya jatuh rugi hanya karena ada toko pesaing yang ada di sebelah saya. Saya minta toko di sebelah saya ini bangkrut total dan si pemiliknya ini harus ikut mati, Pak, karena saya sudah tidak tahan lagi. Akhirnya Pak Seno ini menjawab dengan tenang, siapa namanya, dan saya kasih fotonya biar nanti akan saya eksekusi di malam Jumat Kliwon. Dan kamu harus menyediakan beberapa syarat yang harus saya minta. Di antara syaratnya, yang pertama ada dupa, yang kedua ada kembang 7 rupa, yang ketiga ada yang namanya paku emas. Paku emas ini bertujuan untuk menyakiti pedagang yang ada di sebelah kamu. Kemudian saya minta darah dari gagak merah. Ini karena salah satu syarat untuk bisa menyakiti, menyantet orang tersebut. Langsung ketika di waktu malam Jumat Kliwon, Pak Andi sudah mempersiapkan semuanya tanpa memperhatikan apa efek samping yang akan terjadi ketika itu dilakukan. Tanpa berpikir panjang, Pak Andi langsung mempersiapkan syarat-syarat yang diminta oleh Mbak Dukun, yang diminta oleh Pak Seno. Nah, ketika waktu di malam Jumat Kliwon, Pak Andi bersama istrinya datang ke rumah Pak Seno membawa persyaratan yang diminta oleh Pak Seno tadi. Tepat jam 12 malam, langsung dieksekusi. Pak Seno membawa beberapa pusaka, di antaranya ada keris, ada batu akik, dan juga pusaka-pusaka lainnya yang nantinya itu dijadikan sebagai perantara untuk bisa mengirimkan sebuah santet ke pedagang di sebelahnya itu. Nah, tanpa jarak yang jauh, tanpa waktu yang lama, cukup 1 minggu saja, akhirnya toko yang ada di sebelah Pak Andi ini tiba-tiba terbakar. Ini kan sangat kejam sekali ya. Pendatang baru itu kan tidak memiliki salah apa-apa terhadap Pak Andi. Hanya karena kalah saing saja, Pak Andi langsung berambisi untuk menghabisi tetangganya itu. Jadi misalnya hari ini terbakar, besok keesokan harinya si pemiliknya tiba-tiba meninggal tragis bertabrakan dan di saat pulang dari pasar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitulah yang diceritakan oleh Pak Satria, anak dari Pak Seno, anak dari Mbak Dukun ini. Itu salah satu pasiennya. Ada pasien lagi, ini adalah seorang pejabat. Pejabat di mana ketika ada pesta demokrasi pergantian pemilihan pemerintahannya. Ini di tingkat kabupaten, di mana ada pemilihan DPRD di salah satu kota. Saya tidak menyebut kotanya, ini adalah salah satu pemilihan DPR yang ada di kota tersebut. Datang ke rumah Pak Seno untuk meminta bantuan supaya saingannya ini yang dirasa berat bagi yang datang, sebut saja namanya Pak Wiono, salah satu calon DPR di salah satu kota di Indonesia. Pak Wiono ini memiliki saingan terberatnya,
saingan terberatnya di partainya, padahal itu satu partai ya, satu partai dengan Pak Wiono. Akan tetapi Pak Wiono ini sangat berambisi untuk bisa menjadi anggota dewan. Nah, ketika pemilihan berlangsung, memang benar Pak Wiono kalah dengan salah satu temannya ini, salah satu calon anggota DPR di satu partai ini. Karena Pak Wiono tidak terima dia kalah. Akhirnya Pak Wiono ini datang ke rumah Pak Seno. Pak Wiono ini suaranya nomor 2 dibandingkan yang menang tadi. Jadi partai ini mendapatkan satu kursi di DPRD Kabupaten. Nah, karena Pak Wiono nomor 2, jadi Pak Wiono ini kalah. Dan Pak Wiono tidak terima. Ini gimana? Saya sudah berjuang mati-matian, tapi saya kalah. Akhirnya Pak Wiono ini tidak terima dan datang ke Pak Seno. Datang ke Pak Seno serambi mengucapkan, "Bah, ini saya kalah, saya sudah habis sekian ratus juta. Bahkan seluruh harta kekayaan saya sudah saya jaminkan ke bank untuk bisa mendapatkan kursi DPR itu. Tapi saya kalah. Ini saya menginginkan kalau si A yang jadi DPR tadi ini harus mati, Pak, supaya saya bisa naik di suara yang pertama." Nah, ketika itu Pak Seno pun tidak menolak, langsung saja meminta siapa namanya, siapa nama lengkapnya, dan mana fotonya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 1 bulan saja. Cukup waktu 1 bulan, temannya tadi wassalam, sudah meninggal dunia. Semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima di sisinya. Akhirnya setelah meninggal, akhirnya kan Pak Wiono tetap diusulkan dari partainya untuk bisa menduduki kursi tersebut. Dan akhirnya Pak Wiono sah menjadi DPRD di kabupatennya. Ini ada cerita lagi yang diceritakan oleh Pak Satria. Nah, ini sepertinya tidak masuk akal, akan tetapi ini realita. Ini yang disakiti bukan orang lain tapi saudaranya sendiri, di mana ada saudara kandung. Saudara kandung ini sudah memiliki keluarga masing-masing, rumahnya berjejeran akan tetapi ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Yang namanya iri dengki, tentunya ini sangat sulit untuk ditampung ya, sangat sulit untuk ditahan. Sebut saja namanya, yang kaya ini Pak Andri, yang miskin ini Pak Budi. Pak Andri ini kaya dengan hasil kerja kerasnya, dan Pak Budi ini sama-sama kerja tapi belum bisa sekaya dari Pak Andri. Waktu itu Pak Andri sudah memiliki mobil dan rumah mewah, kan tetapi Pak Budi ini belum bisa memiliki mobil. Tentunya dengan kerja keras yang sama, dengan usaha yang sama, akan tetapi rezeki yang didapatkan berbeda. Tentunya ada perasaan iri dengki. Ini yang menjadi percikan api, yang menjadi awal mula perselisihan antara kedua saudara ini. Saat itu ketika Pak Budi ini sudah tidak bisa menanggung amarahnya, tidak bisa membendung rasa iri dengkinya, akhirnya memutuskan untuk mengirimkan santet ke Pak Andri, saudara kandungnya sendiri. Datanglah Pak Budi kepada Pak Seno dengan mengucapkan, "Pak Seno, Mbak Dukun, saya minta saudara saya ini Pak Andri jatuh miskin ataupun mati dalam waktu dekat ini, karena saya sudah tidak tahan dihina oleh dia." Mungkin yang katanya Pak Budi ini dihina, ini hanya perasaan Pak Budi saja. Mungkin karena selalu bertetanggaan, bersebelahan,
bersebelahan yang ini yang Pak Andri selalu dapat enak-enak, maksudnya enak-enak, makannya enak, rumahnya mewah, kemudian menyekolahkan anaknya ke sekolahan yang favorit, sedangkan yang Pak Budi ini makannya tidak enak, tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil, sekolahnya di tempat-tempat yang tidak favorit. Ketika berkomunikasi, yang tujuannya Pak Andri ini tidak untuk menghina, karena Pak Budi ini selalu merasa iri dan akhirnya merasa kalau Pak Budi ini dihina. Jadi ketika bilang ke Pak Seno, "Bah, ini saya dihina oleh saudara saya sendiri, dia itu kaya raya tapi saya miskin, Bah. Karena saya dihina, saya tidak kuat menanggung amarah. Saya tidak kuat untuk membendung rasa iri saya terhadap kakak saya ini. Pak Andri ini sebagai kakaknya." Akhirnya, dalam waktu 1 minggu saja, saudara dari Pak Budi yang namanya Pak Andri ini meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Tiba-tiba Pak Andri matinya itu tidak ada penyakitnya. Sudah dibawa ke rumah sakit, sudah di rongsen, sudah didiagnosa oleh dokter spesialis. Rumah sakitnya bukan rumah sakit biasa, tapi rumah sakit ternama di salah satu kota. Akan tetapi tidak ada penyakit medisnya sama sekali. Tiba-tiba mati begitu saja. Semoga amal ibadah Pak Andri diterima di sisinya. Nah, itu ada masih banyak lagi cerita dari Pak Seno. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, ini ujung cerita hari ini di konten ini karena judulnya Dukun Santet yang Mati Mengenaskan. Nah, ketika Pak Seno ini sudah berusia 54 tahun, fisik dari Pak Seno ini sudah lemah. Bahkan saat itu, usia 54 tahun, kaki-kakinya sudah tidak bisa dibuat untuk berjalan lama. Paling tidak 2 meter sudah tidak sanggup untuk berjalan lagi. Saya tidak tahu ini karena ilmunya yang terlalu berat untuk menanggungnya, atau karena memang faktor kesehatannya yang semakin menua itu semakin menurun. Akan tetapi yang dialami oleh Pak Seno ini di usia 54 tahun sudah tidak sewajarnya orang seusianya. Seperti yang kita ketahui, usia 54 tahun ini masih kuat untuk berjalan jauh, bahkan masih kuat untuk berlari, meskipun tidak sekuat anak muda, tapi masih bisa untuk digunakan berlari. Dan 54 tahun ini fisiknya yang semakin melemah, ada banyak tanda-tanda keanehan yang ada di rumah Pak Seno. Ini yang cerita anaknya, Pak Satria. Pak Satria ini yang awalnya belum mengetahui apa sebenarnya ilmu dari Pak Seno ini, tiba-tiba di waktu malam hari, entah itu waktunya malam Senin atau malam Selasa, Pak Satria lupa, di tepat jam 12 malam itu ada sesosok hitam tinggi dan badannya besar penuh dengan bulu. Sepertinya ini perwujudan dari sosok genderuwo yang ada di rumah Pak Seno. Ketika itu Pak Satria lari ketakutan karena baru melihat apa yang dinamakan genderuwo. Badan Pak Seno langsung gemeterah, dia lari ketakutan. Itu tepat jam 12 malam ketika Pak Satria pergi ke kamar mandi. Kemudian setelah sampai ke kamar, Pak Satrio ini langsung ngomong ke istrinya, dan istrinya juga ikut takut, lalu mereka berdua dipaksa
maksudnya yang asalnya tidak ngantuk, beliau langsung memaksakan diri untuk tidur. Dan ketika sudah berhasil tidur, Pak Satrio ini bermimpi dengan sosok yang tadi sudah ditemui di kamar mandi, yaitu sosok genderuwo, dengan memberikan sebuah pesan. Badan ayahmu ini sudah tidak kuat lagi. Saya butuh tempat untuk berlindung. Saya butuh tempat untuk sebagai rumah saya. Itu kata dari genderuwo kepada Pak Satrio. Akan tetapi Pak Satrio ini selalu menolak dalam mimpinya itu. Nah, ketika pagi-pagi terbangun, Pak Satrio menganggap kalau itu mungkin hanya mimpi belaka. Mungkin ini hanya bunga tidur saja. Pak Satrio masih belum percaya. Kemudian di malam harinya, Pak Satrio lagi bermimpi dengan genderuwo itu dengan mengucapkan kata-kata yang sama di malam kemarin. Dengan kata, saya butuh tempat untuk berlindung lagi, untuk berteduh lagi. Saya butuh rumah dan saya ingin kamu yang jadi rumahnya. Nah, ketika mendapatkan pesan dari genderuwo itu, akhirnya Pak Satrio ini terbangun dan Pak Satrio langsung sholat ya, karena Pak Satrio seorang muslim. Pak Satrio ini langsung sholat. Setelah Pak Satrio ini sholat, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta untuk keluarganya ini selamat dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Akhirnya Pak Satrio menjadi tenang lagi dan bisa tidur nyenyak lagi. Dan perlu kalian ketahui, ketika di waktu malam hari terlebih saat jam 1 ke atas, jam 1 sampai subuh, Pak Seno, si Mbah Dukun ini selalu merasa kesakitan, badannya terasa panas. Kemudian di tangannya Pak Seno ini selalu pegang leher seperti ini, seperti melepas dari cekikan. Pak Satrio ini nggak tahu apakah itu dicekik oleh si genderuwo itu atau tidak, tapi tangannya selalu pegang-pegang seperti ini. Ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Ketika Pak Satrio ini menolak untuk menjadi rumah dari genderuwo itu, selama 1 bulan penuh, Pak Seno setiap malam selalu merasa kesakitan, badannya panas dan terasa dicekik lehernya. Di keesokan harinya, Pak Seno masih belum cerita apapun terkait ilmu apa yang dijalani oleh Pak Seno. Akhirnya ketika Pak Satrio ini sudah tidak kuat melihat ayahnya, sudah tidak kuat melihat bapaknya kesakitan, akhirnya memanggil Pak Ustadz, manggil Pak Kiai yang ada di daerahnya untuk diminta memberikan doa kepada Pak Seno si ayahnya. Akan tetapi Pak Kiai ini mengatakan kalau ini ada gangguan dari hal yang tidak terlihat. Kemudian Pak Satrio langsung berpikir, apakah yang mengganggu ayah saya ini genderuwo yang ada di mimpi saya itu? Pak Satrio berpikiran seperti itu dan menceritakan kepada Pak Kiai. Jadi gini Pak Kiai, saya itu 2 malam berturut-turut saya bermimpi bertemu dengan genderuwo, menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Pak Kiai ini membenarkan, iya ada sosok hitam panjang, badannya besar, matanya merah, yang ada di samping Pak Seno. Karena Pak Kiai ini juga bisa untuk melihat barang-barang hal-hal gaib ya. Jadi Pak Kiai ini membenarkan apa yang dikatakan dari Pak Satrio. Mungkin ada perjanjian khusus seperti itu. Nah, kemudian Pak Satrio bilang ke Pak Kiai, terus bagaimana cara bisa lepas dari perjanjian-perjanjian itu?
Ya ini bisa dilepas, tentunya membutuhkan selamatan, membutuhkan doa-doa, membutuhkan sodako supaya terhindar dari bala-bala seperti itu. Nah, di akhir hidup dari Pak Seno, setelah didoakan oleh Pak Kiai, ini tidak langsung bisa lepas, ini tidak bisa langsung sembuh, tidak bisa langsung meninggal dunia. Pak Seno masih merasa tersakitan. Tiba-tiba di tubuh badan dari Pak Seno, seluruh tubuhnya dari kaki sampai kepala, tiba-tiba ada kalau di daerah saya ini namanya borok ya, ada borok, ada luka-luka di mana kulitnya ini mengelupas dan muncul bau-bau yang tidak sedap. Baunya itu bau busuk. Ini Pak Seno masih hidup, sudah tidak bisa berbicara, masih hidup, hanya tergeletak di kamarnya, badannya penuh dengan luka. Kalau malam masih merasa kepanasan dan kesakitan. Selama 1 bulan Pak Seno merasakan kesakitan yang luar biasa, di mana badannya terasa panas, kemudian masih merasa dicekiknya, nafasnya juga sudah sesak seperti itu. Jadi sudah sesak nafas, badannya panas, makan sudah tidak bisa, dikasih makan selalu muntah, dikasih minum juga muntah. Akhirnya Pak Satrio sudah tidak tahan melihat keadaan bapaknya, dan memanggil lagi Pak Kiai untuk meminta doa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, atas dosa-dosa dari Pak Seno. Datanglah Pak Kiai lagi, dan Pak Kiai meminta untuk mengambil daun kelor dan juga meminta air yang dihatamkan Al-Quran. Jadi ada khataman Al-Quran di rumahnya, memanggil Ustadz yang hafal Al-Quran itu hafid ya, untuk mendoakan lewat perantara air yang dihatamkan Al-Quran. Ketika sudah ada air khataman Al-Quran dan juga daun kelornya digunakan untuk dikebuk-kebuk seperti ini ya ke badannya Pak Seno, dan air Al-Quran tadi diminumkan oleh Pak Seno dan juga dibasuhkan ke mukanya. Akhirnya dalam waktu sehari, alhamdulillah Pak Seno berhasil mati, dan semoga dosa dari Pak Seno diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan imannya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, di mana ada orang yang menyakiti orang lain, tentunya ada balasan yang setimpal. Itu baru balasan yang ada di dunia. Bayangkan ketika nanti siksa di akhirat. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita memiliki niat untuk mengirimkan santet ke orang lain, untuk menyakiti orang lain. Jangan sekali-kali kita datang ke rumah dukun untuk menyakiti. Karena ini ceritanya sangat misteri, sangat menakutkan. Maka dari itu, kita ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Baiklah teman-teman, para subscriberku semua, apabila kalian memiliki cerita yang menarik, cerita mistis, cerita misteri, cerita horor, cerita kisah nyata yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang lain untuk diambil pelajaran, silahkan hubungi saya lewat email yang tertera di deskripsi, biar nanti saya bisa menceritakan kepada orang-orang. Semoga cerita ini Pak Satrio yang menceritakan menjadi amal baik Pak Satrio.
Karena dengan cerita yang menyeramkan ini, akhirnya para subscriberku semua tidak ingin melakukan hal itu. Akhirnya banyak orang yang menjauhi perbuatan mungkar itu. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, karena saya akan menyajikan banyak cerita. Saya akan menyajikan berbagai cerita mistis, cerita misteri, cerita horor, cerita kisah nyata kepada kalian semua. Semoga ini bermanfaat. Dari saya pribadi, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.